Hai, selamat datang di video pembuatan konten untuk pemasaran di media sosial. Sebelumnya kita perlu mengetahui bagaimana konten tersebut berpengaruh terhadap pemasaran. Cara kerjanya adalah konten yang dibuat akan diketahui oleh publik dan beberapa di antaranya mungkin adalah calon pembeli yang tertarik dengan produk tersebut. Akhirnya kita dapat menjangkau calon pembeli tersebut dan memasarkan produk kita. Berikut ini adalah keunggulan promosi menggunakan sosial media. Yang pertama adalah jangkauan luas, siapapun dapat menemukan akunmu dan dapat saling terhubung dengan sosial media. Kedua, sosial media mudah diakses. Penggunaan sosial media dapat diakses dimanapun dan kapanpun hanya melalui gadget. Dan kemudian, sosial media minim biaya. Aplikasi dapat didapatkan secara gratis, namun juga terdapat iklan yang berbayar. Selanjutnya, untuk langkah awal pemasaran di sosial media, pertama kita mulailah membuat akun khusus untuk pemasaran. Perlu diingat juga bahwa setiap sosial media memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda-beda. Jadi konten yang dibuat harus menyesuaikan dengan sosial media tersebut. Untuk beralih ke akun bisnis, silakan masuk ke menu setting atau pengaturan, kemudian klik akun dan switch to business akun atau beralih ke akun bisnis. Dengan beralih ke akun bisnis, kita dapat melihat data demografis followers, melihat data jumlah likes, comment, share, dan save, dapat dipromosikan dan lebih mudah menjangkau pasar. Dalam pembuatan konten, modal awal yang harus kita miliki adalah kreativitas. Untuk dapat mengembangkan kreativitas, kita harus mencari inspirasi atau melakukan eksplorasi. Kita bisa mencari di internet ataupun di media sosial lainnya seperti Pinterest. Kemudian selanjutnya adalah produk. Kita harus benar-benar mengetahui produk tersebut, seperti apa yang ditawarkan dan apa keunggulannya. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan yang terpenting adalah kamera dan lampu sebagai pencahayaan. Anda bisa memanfaatkan peralatan yang ada, namun Anda perlu menguasai tekniknya agar konten yang dihasilkan tetap bagus. Selanjutnya masuk ke proses editing. Di sini kita perlu menggunakan software, bisa menggunakan software komputer ataupun melalui handphone agar lebih mudah. Dan yang terakhir, jangan lupa meluangkan waktu, karena pembuatan konten memerlukan waktu yang sangat banyak dan proses yang sangat panjang. Selanjutnya masuk ke setting background dan properti. Sebenarnya kita bisa menggunakan apapun di sekitar kita, namun kita perlu menatanya agar terlihat cantik. Untuk amannya kita bisa menggunakan background polos agar memberikan kesan bersih dan rapi. Kita bisa menggunakan barang-barang dengan warna senada, ataupun kandungan dari produk tertentu. Kemudian lanjut ke teknik pengambilan gambar, kita perlu memperhatikan angle atau sudut pandang. Kita bisa mengambil gambar dari atas ataupun dari samping. Jika ingin memberi kesan lebih tinggi, maka ambillah gambar dari bawah. Dan untuk konten jenis flat lay, biasanya gambar diambil dari atas. Kemudian untuk setting pencahayaan, mungkin kita memerlukan beberapa lampu agar pencahayaan cukup terang, namun kita juga dapat memanfaatkan cahaya alami. Anda dapat memanfaatkan sinar matahari pada siang hari, dan bisa juga memanfaatkan bayangan sinar matahari sebagai variasi. Dan selanjutnya dalam pengambilan gambar kita memiliki rules of 9, yaitu teknik pengambilan gambar dengan fokus di tengah, sehingga lebih enak dilihat dan penonton lebih terfokus. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian audio. Untuk mendapatkan hasil audio yang jernih, pastikan rekaman dilakukan dengan ruangan yang sepi. Apabila perlu, Anda juga bisa melakukan rekaman dengan bantuan mikrofon, agar suara yang dihasilkan lebih jernih dan lebih terdengar. Cara lain untuk membuat konten lebih menarik adalah dengan menggunakan sensasi panca indera. Seperti contohnya konten unboxing, yang membuat penonton seolah-olah merasakan bahwa dirinya sedang melakukan kegiatan tersebut. Pengambilan gambar diposisikan sama dengan apa yang Anda lihat. Dengan begitu diharapkan penonton dapat merasakan apa yang kita rasakan. Untuk pemilihan kata, kita bisa membuat kalimat yang mengandalkan panca indera. Seperti pada contoh berikut, yaitu rasakan manisnya dodol yang lembut di lidah. Kemudian ada kain tenun sutra yang lembut dan halus di kulit, nyaman dipakai. Kalimat ini membawa penonton ikut merasakan dengan indera peraba bahwa kain tersebut sangatlah halus. Selanjutnya ada kalimat aroma ayam bakar hangat yang kaya akan rempah khas Rongkop. Dari kalimat ini, penonton akan membayangkan aroma dari ayam bakar yang masih hangat dengan bumbu yang sangat melimpah. Kalimat-kalimat seperti ini dinilai lebih menarik, dan ketertarikan tersebut yang akan menuntun pada pembelian. Selanjutnya mari kita bahas tentang copywriting. Rumus dari copywriting adalah AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Attention adalah kalimat penarik perhatian, seperti solusi, fenomena yang dirasakan kebanyakan orang, dan perlu diingat bahwa harus berkesan. Kemudian dilanjutkan dengan interest atau ketertarikan, lebih meyakinkan dan menunjukkan pentingnya hal tersebut, bisa didukung dengan fakta, alasan, dan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya ada desire, kita dapat menjelaskan tentang keunggulan produk dan manfaatnya. Kita juga dapat memancing emosi dan memberikan solusi yang ada. Dan yang terakhir adalah action. Sebelumnya mohon maaf ada sedikit kesalahan penulisan. Untuk kalimat action adalah ajakan agar penonton dapat melakukan aksi tertentu. Agar lebih mudah, saya sediakan contohnya. Adalah contoh copywriting untuk produk dodol. Kalimat yang memberikan perhatian adalah alternatif ngemil manis rendah kalori. Kemudian dilanjutkan dengan interest, yaitu ternyata sepotong kue memiliki kalori yang sama dengan 4 buah dodol, yaitu fakta. Kemudian di bagian desire kita menyajikan beberapa keunggulan, sehingga penonton akan berpikir untuk segera membeli produk tersebut.
Contohnya adalah harganya yang murah dan mudah ditemukan, menjadikan dodol pilihan efektif sebagai cemilan manis. Kemudian untuk bagian actionnya adalah kalimat ajakan, yaitu ayo rasakan manisnya dodol sekarang, hubungi nomor tertera untuk pemesanan. Konten yang dihasilkan harus bersifat otentik atau asli, maka kita harus menemukan ciri khas kita sendiri. Apabila kita membuat ulang konten orang lain, kita wajib mencantumkan orang tersebut dalam caption. Kemudian kita juga harus membangun akun agar dapat menjangkau lebih luas. Yang pertama kita harus menemukan audiens kita, siapakah penonton yang cocok dengan konten kita. Kemudian kita juga harus mengembangkan komunitas, menjalin komunikasi dengan para penonton, dan menggunakan feedback sebagai acuan pembuatan konten selanjutnya. Selanjutnya kita perlu memperhatikan konten. Kita harus konsisten dalam membuat konten, namun jangan lupakan kualitas pembuatan konten. Kemudian buatlah konten versi kita. Itulah yang menjadikan konten tersebut unik dan memiliki value di mata orang lain. Dan ibaratkan kita sedang berbicara dengan penonton, seperti penggunaan kata aku kamu dibandingkan kata kalian. Kemudian setelah pembuatan konten, saatnya kita mendistribusikan konten yang telah dibuat. Ada beberapa cara dalam penyebaran konten seperti iklan, bisa juga kita mengajukan proposal sponsorship untuk bekerja sama. Dan kita bisa menggunakan afiliasi atau kode referral untuk menarik lebih banyak orang. Terakhir adalah evaluasi, gunakan data dan feedback untuk menentukan strategi selanjutnya. Kita juga bisa mengadakan survei kepada audiens agar dapat mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan oleh para audiens. Cukup sekian materi tentang konten kreator, semoga dapat bermanfaat dan selamat berkarya.